Halo Romo, selamat pagi. Selamat pagi, dia kan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Romo. Ya. Sedang apa Romo? Sepertinya sedang santai-santai. Nah ini loh, ini kan kita masuk bulan Juni. Bulan Juni Romo, benar sekali. Seperti biasanya kalau di bulan Juni itu kan bulan Hati Kudus. Betul. Apalagi ini setelah Paskah, itu kita selalu hari pertama setelah Paskah kita sudah mulai sebulan. Kita tahu ya, Paskah itu kan kita kenal mulai Rabu Abu, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah. Ternyata tidak berhenti pesta-pesta gereja. Padat Romo ya. Padat. Langsung minggu pertamanya itu kerahiman ilahi, kenaikan Tuhan ke surga, turunnya Roh Kudus, kemudian nanti Tritunggal Maha Kudus, Tunggal Kudus dan Hati Kudus Yesus. Sebentar lagi itu Romo ya. Nah itu dan pada Hati Kudus Yesus itu di tempat ini kan latar dia kan baru datang di Palembang. Di tempat ini, Di sini di rumah retret maksudnya Romo ya. di depan ini, di pelataran ini ya. Oke. Selalu dibuat suatu acara yang besar. Oh iya Romo. Acara besar. Oh. Yaitu Hari Raya Hati Kudus Yesus. Dan sebelum Hari Raya itu sudah diawali oleh banyak kegiatan-kegiatan yang ada di paroki-paroki. Misalnya ada novena, kemudian ada seminar-seminar, kemudian ada yang triduum, bahkan para imam paroki-paroki itu semua saja itu bertukar mimbar. Karena apa? Karena Hati Kudus itu kan devosi gereja, bukan hanya devosi suster tertentu, devosi imam tertentu, devosi kelompok devosan tertentu, tapi devosi gereja. Tempat ini itu selalu hari besar. Tapi tahun ini kita tahu ada COVID-19, pasti tidak ada. Dan memang nggak ada Romo ya untuk tahun ini ya. Diputuskan tidak ada. Yang selama bertahun-tahun ini itu ada, sekarang nggak ada ya. Maka saya sempat tadi ngobrol secara Tuhan hari ini maafkan ya nggak ada seperti biasa. Itu makanya tadi saya merenung ke tempat itu ya, itu perkembangan. Memang dulu bagaimana Romo perkembangannya devosi Hati Kudus ini? Nah, nanti kita akan bicara sejarahnya, tapi yang akhir-akhir ini saja. Saya teringat tulisan teman kita, Romo Joni, SCG, yang sekarang di Amerika. ya, itu pernah menulis begini. Devosi Hati Kudus itu kan berkembang sampai menjadi, boleh dikatakan, devosi yang paling utama. Sehingga tahun 1960, belum lama, itu seakan-akan menjadi puncak. Bahkan semua devosi itu memuncak, tapi Hati Kudus menjadi seakan-akan makhluk. Nah, lalu nggak tahu kenapa situasi dunia 1966 pun mulai merosot, bahkan mulai banyak. Tapi puji Tuhan, akhirnya para Yesus, para suster-suster, imam-imam Hati Kudus, semua mulai menggiatkan kembali. Gereja mulai bergerak. Paus 6 menggerakkan kembali. Paus Yohanes Paulus II menggerakkan kembali. Sehingga sekarang itu di Indonesia mulai bergerak. Ya, devosi ini dinaikkan kembali. Kemudian banyak keuskupan-keuskupan dengan caranya sendiri, dengan budayanya sendiri. Oh ya. Plato kan dari Jogja, Ya. tahu di Ganjuran ya. Oh iya, Itu selalu ada dengan caranya sendiri. Setiap Juni juga ada acara-acara. Nah, acara betul itu, sekali. itu mulai bergerak lagi. Tapi memang tidak sebinar-binar itu. Nah, Romo, boleh saya bertanya satu lagi Romo? Semua devosi itu kan bersumber dari cinta kasih Allah kepada manusia yang memuncak dalam diri Yesus Kristus. Betul. Nah, itu apa Romo hubungannya khususnya kalau dikaitkan dengan Ekaristi Romo? Nah, kita lihat sejarahnya dulu di awal ya. Sejarah awal. Ini mulai panas ini. Kita agak bertemu. Oke Romo, ya agak panas ini Romo. Kita Mari. kanan dulu. Yes, mari. Nah, tadi Frater tanya mengenai hubungannya dengan Ekaristi. Nah, kita harus lihat mengenai sejarah lahirnya devosi ini. Sebenarnya devosi ini itu sudah lahir jauh. Itu di tahun 1000-an. Itu sudah ada. Sudah dihidupi oleh santo-santa yang sekarang ini kita kenal. Misalnya dari Albertus Agung, Katarina Siena, Franciscus de Sales, kemudian dari Ordo Benediktin, Kartusian, dan sebagainya. Mereka sudah menghidupi itu, bahkan mengajak para
umat yang lain untuk menghidupi devosi hati kudus. Nah, tetapi kalau kita mendengarkan kisah mengenai sejarah devosi hati kudus, kan selalu terkait dengan Santa Madalena Maria. Nah, itu baru sekian ratus kemudian Santa Maria Magdalena. Nah, itu kenapa? Jadi Santa Maria Magdalena Alasi itu kan mendapat pewahyuan dari Yesus. Disitulah Yesus berkata-kata, berdialog dan berbicara, dan itu disaringkan kepada pemimpin mengenai kata-kata Yesus. Apakah ini sebagai pewahyuan pribadi atau pewahyuan intinya bahwa begini, di Ekaristi itu kan puncak semuanya tadi ditanyakan. Nah, justru di tempat itulah Yesus merasa sakit. Kenapa Romo? Karena seperti kita tahu ya, rasa sakit yang paling besar itu justru ditimbulkan oleh penolakan orang dan penghinaan orang yang dicintai. Nah, Yesus mencintai manusia habis-habisan, tapi ditolak dengan dinginnya dan hancurnya manusia terhadap Tuhan. Nah, itulah yang dikembangkan. Lalu setelah ini itu diyakini sebagai suatu pewahyuan bersama, pewahyuan manusia, banyak paus juga mengajak umat untuk juga berdiskusi. Untuk apa? Untuk memulihkan Tuhan dan juga untuk memberikan pemulihan bagi orang-orang yang menyakiti. Pertanyaannya, kenapa memakai kata hati? Kenapa Romo? Hati kan manusiawi sekali ya. Nah, hati itu dianggap dalam diri manusia Yesus sebagai pusat. Nah, kalau kita kan hati kudus Yesus, kalau bahasa Inggrisnya heart. Padahal heart itu lebih ke jantung. Intinya sama, bahwa hati itu adalah pusat segala-galanya, pusat kehidupan. Nah, disitulah maka dikatakan bahwa dalam hati Yesus itu terdapat pusat semua kedirian Yesus. Ya, putusan-putusannya, kata-katanya, keberanian dia dan jalannya. Itu mengenai sejarahnya, sehingga nanti pada Paus Pius yang ke-11 kalau tidak salah, nah itu menjadikan hati kudus sebagai hari raya. Berikutnya nanti Paus Paulus VI, kemudian Paus Yohanes Paulus II dengan Marietis Aquas mulai menambahkan itu sejarahnya. Nah, kemudian tadi Frater waktu turun Pertanyaan saya tadi Romo. pertanyaannya, bisa diulang sedikit tadi? Ini Romo, sebagai ungkapan devosi itu kan bersumber dari cinta kasih Allah kepada manusia yang bersumber Pada Yesus. berpuncak pada Yesus Kristus Romo. Iya, iya. Itu bagaimana dijelaskan Romo? Dan juga berarti nanti hubungannya juga dengan Ekaristi. Iya Romo. Nah, baik, itu menarik sekali. Tapi ini karena udah berteduh tapi masih panas nih. Kita akan gazebo aja. Oke, Romo. Ya, baik, Romo. Untuk melihat hubungan itu. Iya Romo. Kita Oke Romo. Nah, di sini dingin dong, dingin. Saya duduk. Iya Romo. Udah, Romo. Nah, Frater, tadi pertanyaan Frater itu pertanyaan yang sungguh teologis. Oh, iya, dong. Ya. Tapi kita nggak bisa menjelaskan semuanya, karena kalau untuk menjelaskan semuanya itu butuh suatu latar belakang yang khusus. Ya. Tapi intinya begini, hubungan antara devosi hati kudus dengan devosi lain, dan juga dengan gereja, dan khususnya dengan Ekaristi sebagai puncak hidup kita. Iya. Nah, seluruh devosi kita katakan itu kan bersumber pada cinta Allah kepada manusia lewat Yesus sebagai puncaknya. Disitulah hati kudus justru menampakkan inti dari pesan. Terlihat dalam penjelasan teologis mengenai apa hubungan devosi hati kudus dengan devosi atau dengan Ekaristi sendiri. Nah, Ekaristi itu kan bukan hanya pengenangan, tapi juga penghadiran kembali di meja altar Yesus yang dulu sebagai puncak dari cinta Allah sendiri kepada manusia. Itu dihadirkan kembali di meja Altar itu ya, di altar itu. Dan kemudian itu kita sambut, sehingga kita pertama mengamini, menyatukan dengan Yesus sendiri yang berhasil
sampai menyelesaikan karyanya, Ya. dan semoga itu semua energinya kita timba. Nah, banyak tradisi yang menempatkan suatu jeda waktu, adorasi, setelah komuni. Ya. Di situ malah justru ada kita mengenangkan Yesus yang bukan hanya ditempatkan di monstran, tapi ditempatkan di monstran yang hidup, yaitu hati kita sendiri. Ya. Kalau kita monstran aja kita sembah, apalagi dia yang sekarang. Kan harusnya kalau ketemu kamu, wah sudah Yesus di situ. kita di situ. Disitulah. Kemudian kalau kita berdoa atau juga berdevosi hati kudus kan selalu dikatakan kita memandang dia, memandang hatinya yang terfokus, tertikam, dan keluarlah darah dan air yang melambangkan Ekaristi. Maka bisa dikatakan bahwa Ekaristi itu adalah anugerah dari hati yang tertikam. Tapi kenapa kok hati yang tersobek berdarah menjadi kekuatan kita? Ada suatu perenungan mengatakan bahwa begini, saat kita memandang sakramen Maha Kudus, kita memandang Yesus sendiri, dan akhirnya melalui hatinya yang tertikam, melalui luka, kita bisa masuk langsung menembus ke jantung atau ke hati itu. Jadi langsung ke pusatnya. Betul. Tapi kadang kita justru bisa bertemu Yesus melalui luka-luka itu. Makanya kita tahu bahwa kekuatan kita justru berbentuk luka. Marilah kita membuka dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib ya, tanda luka. Nah disitulah. Maka saat kita berdevosi hati kudus, nah itu kemudian persis disitulah kita sedang memperindah Ekaristi. Karena apa? Ekaristi adalah hadiah dari Allah. Nah itu hubungannya dengan Ekaristi dan devosi. Berarti memang sungguh-sungguh ada hubungannya, Romo ya? Iya, ada hubungannya. Ekaristi, devosi hati kudus. Iya, betul. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Betul. Semuanya terkait. Terkait. Oke, Romo. Nah juga mungkin nanti ada pertanyaan begini dalam kunjungan. Misa Jumat pertama, Romo. Nah Oke. itu. Jadi Gimana itu, Romo? nanti dihubungkan juga ada adorasi, kita sering ya sebagai adorasi, meditasi, apa yang kalau malam Jumat pertama 1 jam itu Jam kudus? jam kudus Ura Iya. Santa. Itu kan liturgi dari gereja sendiri. Nah, hubungannya dengan kudus apa? Nah, Romo, itu yang mungkin masih menjadi pertanyaan, Romo. Nah, nanti sore kita akan ke kapel yang kita punya. Kapel di rumah retret ini? Ya, adorasi abadi 24 jam. Iya. Nanti sore kita ketemu di atas. Nanti di sana dijelaskan, Romo ya, kita tolong ya. Terus kita sembahyang bareng. Oke, siap, Romo. Oke, ini sudah siang ini kita makan siang dulu. Makasih banyak, Romo. Mari. Nah, ini frater. Tempat inilah yang dinamakan sebagai kapel adorasi abadi. Yang tempatnya mungkin satu-satunya yang ada di Palembang. Tempatnya di rumah retret. Tempat ini terbuka 24 jam. Siapa saja bisa masuk berdoa, tidak pernah dikunci. 24 jam. 24 jam. Bahkan juga kita selalu berdoa di sini, komunitas itu. Dan tempat inilah yang bagi mereka yang letih, bagi mereka yang ingin bertemu dengan hati kudus Yesus, bertemu langsung pribadi, berdoa apapun, buku-buku juga. Silakan nanti kalau ada umat. Nah, frater, tadi siang kita sudah banyak ngobrol. Saya lupa, tadi frater tanya apa ya tentang saya? Oh, ini Romo. Dalam tradisi gereja itu kan ada yang namanya adorasi Ekaristi ya, Romo. Lalu juga ada misa Jumat pertama, Romo. Itu apa hubungannya, Romo? Hubungannya dengan devosi hati kudus ya? Iya, betul sekali. Jadi begini, kan devosi hati kudus itu kan banyak menimba sumber-sumbernya dari pengalaman Santa Maria Margarita Alacoque. Suatu kali Yesus itu pernah pewahyuan kepada Santa Maria Margarita. Dia mengatakan begini, seperti kata-katanya, anakku, saya sudah memberikan seluruh hidupku bahkan mati sebagai jaminan cinta kasih untuk manusia. Iya. Tapi apa jawabannya?
saya mendapatkan rasa tidak terima kasih dari umat. Yang kedua, mereka menghina sakramen hati kudus. Makanya suatu kali Yesus datang kepada Santa Maria Margareta mengatakan, bangunlah liturgi-liturgi untuk menghormati dan memulihkan dosa-dosa mereka. Jadi kita berdoa salah satunya juga untuk mengadakan pemulihan, reparasi dari itu semua. Pemulihan rumah ya. Pemulihan itulah hubungannya antara adorasi Ekaristi dan juga devosi hati kudus. Ekaristi itu kan pertemuan yang paling maksimal antara manusia dengan Allahnya. Manusia yang sejak awal tidak pernah taat, sekarang diwakili manusia penuh Yesus yang taat itu mengadakan pemulihan. Tapi manusia yang di bawah Yesus itu tidak pernah ikut mau itu dan terus menerus mengadakan pembinaan kepada kita, mengadakan reparasi itu, pemulihan itu. Maka dalam tradisi gereja ada adorasi, ada juga visitasi. Misalnya ketika kita lewat suatu gereja, mampir dulu doa sejenak, kemudian membawa segenap keluhan kita, itu visitasi. Dan juga ada jam kudus. Sebentar nggak apa-apa rumah ya tadi. Nggak apa-apa visitasi. Doa itu kan masalah kualitas. Iya. Nah, itu yang penting. Nah, berkaitan dengan ini, salah satunya seperti Frater katakan tadi ada tradisi Jumat pertama. Misa Jumat pertama. Dalam pewahyuan kepada Santa Maria Margareta Alacoque, Yesus memberikan 12 janji. 12 janji. 12 Apa saja janji. itu loh? Ada 4 yang sering dikatakan. Ya, ada 12. Nah, yang pertama adalah 1. Tuhan akan memberikan pengampunan kepada mereka. Bahkan memberikan indulgensi bagi orang yang bukan sudah meninggal. Menjelang ajaran mainnya pun sudah diberi indulgensi. Kemudian akan memberikan ketenangan kepada jiwa yang lemah dan memberikan penghiburan kepada keluarga-keluarga. Masih ada banyak. Nah, tetapi janji-janji itu khususnya diberikan kepada mereka yang 9 kali berturut-turut mengikuti atau menerima komuni pada saat Jumat pertama. 9 kali. 9 kali semacam novena tiap bulan. Maka tradisi itu yang mulai dibangkitkan. Orang bertanya, 12 janji itu memang akal-akalan atau bagaimana? Ingat bahwa gereja melalui paus menyatakan bahwa devosi dan pewahyuan dari Santa Maria Margareta Alacoque itu adalah benar tanpa penyesalan. Maka kita boleh yakin dengan kita berdoa, maka kita akan mendapatkan yang kita butuhkan. Tapi jangan lupa, Frater, kalau kita berdoa bahkan bernovena, kita ingat apa yang ada di kitab suci. Apa itu? Tanpa iman, apapun yang dibuat, bahkan doa. Iman kan masalah percaya dan mempercayakan. Nah, percaya kita jelas, kata Tuhan. Mempercayakan diri berarti kembali kepada seperti Yesus. Aku ingin jalan ini berlalu, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Penyerahan karena apa? Sebagai orang percaya kita tahu bahwa Yesus yang kita datangi dan kita minta akan memberikan yang terbaik. Mungkin yang kita minta itu baik, tapi bukan yang terbaik. Dan mungkin ketika Yesus itu seakan tidak menjawab, itulah jawabannya. Bahwa dia, aku menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kamu. Tidak mungkinlah Yesus itu susah payah menciptakan kita, bahkan berani mati untuk kita, hanya untuk disiksa. Tidak mungkin sekali. Dan itu anak. Mungkin belum saatnya saja, Bu. Belum saatnya, dan Tuhan pasti semua akan baik pada akhirnya. Nah, kalau belum baik berarti belum berakhir. Sebagai orang yang percaya dan mempercayakan diri, Tuhan, ini adalah doaku, saya serahkan kepadamu karena Engkau pasti memberikan yang terbaik. Doa-doa seluruh hati kudus arahnya ke sana. Dan ada 12 janji. Itu sakramen Maha Kudus. Sebentar lagi kita mau berdoa. Saya mau tanya, kalau Frater mau menceritakannya dari hati yang terdalam dalam nanti doa apa yang akan Frater mintakan, yang
pada sakramen Hermati pada Tuhan Yesus. Anu Romo, saya pengen supaya hati saya dijadikan seperti hati Yesus. Itu yang saya inginkan. Nah, tepat sekali Frater, seperti ada salah satu doa itu menutup semua novelnya dengan jadikanlah hati kami sebagai hati. Mari kita menghadap ke sakramen. Mari kita doa. Ya hati Yesus Marahim, labalah sana samudera, sudilah kau lebur dosaku dalam alun pengampunanmu. Kami menyerahkan dan mempersembahkan diriku, hidup, karya, usaha, serta penderitaanku kepada hati kudus Yesus. Sejak saat ini, dengan segala kekuatanku, aku akan berusaha menghormati, memuji dan mencintai hati kudus Yesus. Dengan seluruh tenagaku, aku akan berusaha menjadi milik-Mu. Aku menolak segala perbuatan yang tidak berkenan di hati-Mu. Aku memilih hati kudus-Mu sebagai devosi utama penghormatanku, sebagai pelindung hidup dan jaminan keselamatanku, sebagai obat untuk menyembuhkan kekurangan serta kegoyahan sikapku, untuk menyilih dosa-dosa dari seluruh hidupku, dan untuk memperoleh bantuan pada saat ajalku. Hati kudus Yesus yang penuh kebaikan, jadilah penyilih dosa-dosaku, serta perisai terhadap murka Allah Bapa atas diriku. Hati kudus Yesus penuh cinta, seluruh harapanku aku pasrahkan kepadamu. Lindungilah aku terhadap si jahat, dan kuatkanlah kehendakku. Hancurkanlah di dalam diriku segala sesuatu yang tidak berkenan di hati-Mu, dan apa saja yang melawan Dikau. Semoga cinta ilahi-Mu meresap sedalam-dalamnya di dalam hati sanubariku, agar aku tak pernah melupakan Engkau dan berpisah daripada-Mu. Karena cinta-Mu yang tak terbatas, aku mohon dengan sangat, koreslah namaku di dalam hati-Mu. Engkau satu-satunya kerinduan, kebahagiaan serta kebanggaanku. Aku mau hidup dan mati sebagai anak-Mu.